Nama saya Muhammad Aditya Nesta dari kelas 10B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian ekonomi dan macam-macam sistem ekonomi. Ada yang tahu kalau sistem ekonomi itu banyak macamnya? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai macam-macam sistem ekonomi. Mari kita sama-sama simak yuk. Sebelum kita bahas macam-macamnya, kita harus tahu dulu apa sih sistem ekonomi itu. Sistem ekonomi adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Macam-macam ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional memiliki hubungan yang erat dengan tradisi dan adat istiadat. Yang kedua, ada sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando merupakan sistem di mana pemerintah memiliki kuasa penuh atau dominan terhadap kegiatan ekonomi di negaranya. Yang ketiga, ada sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan keseluasan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang keempat, ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan liberal. Pada sistem ekonomi ini, baik pemerintah maupun swasta memiliki peran dalam sektor perekonomian. Oke, sudah tahu kan? Itulah macam-macam dan pengertian sistem ekonomi. Jadi soal nomor 2 yaitu kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi. Setiap sistem ekonomi. Yang pertama yaitu sistem ekonomi pasar atau liberal. Kelebihannya sistem ekonomi liberal yang pertama yaitu dia memiliki hak yang sama ke setiap masyarakatnya dalam sektor ekonomi. Yang kedua, produktivitasnya lebih tinggi. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi masyarakatnya yang tinggi juga. Kekurangannya yang pertama, memicu terjadinya monopoli pasar. Yang kedua, memicu timbulnya kesenjangan sosial. Yang ketiga, perekonomian mudah sekali berada pada kondisi yang tidak stabil. Negara Amerika Serikat, Belanda, dan Jerman adalah contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi liberal ini. Yang kedua yaitu kelemahan dan kelebihan sistem ekonomi komando. Kelebihannya yang pertama yaitu ekonomi masyarakat ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua, pemerintah mudah menghadapi atau mengatasi ketidakstabilan harga dan inflasi. Yang ketiga, kondisi pasar dalam negeri dengan keadaan stabil. Kekurangannya yang pertama, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam sektor ekonomi. Yang kedua, terhambatnya inovasi dan kreativitas masyarakat. Yang ketiga, rentan apabila terjadi konflik politik. Negara Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara adalah contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi komando. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran. Kelebihannya yang pertama, mencegah terjadinya monopoli pasar. Yang kedua, kestabilan ekonomi terjamin. Yang ketiga, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Kekurangannya yang pertama, keuntungan di pihak swasta lebih kecil atau tidak maksimal. Yang kedua, tidak ada batasan antara pemerintah dan swasta di dalam perekonomian. Yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Keuntungannya yang pertama, lingkungan dan sumber daya terjaga. Yang kedua, hubungan antara masyarakat saling terjaga atau masih kuat.
Kekurangannya yang pertama, hidupnya tergantung kebutuhan hidupnya tergantung pada alam. Yang kedua, peradabannya sulit maju dan berkembang. Yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Pancasila. Kelebihannya yang pertama yaitu fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dilindungi oleh negara. Yang kedua, potensi inovasi dan kreativitas masyarakat sepenuhnya berkembang asal tidak merugikan umum atau masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, warga bebas memilih pekerjaan yang mereka inginkan atau yang sesuai dengan passion mereka. Kekurangannya yang pertama yaitu masih menggunakan sistem free fight atau masih membutuhkan tenaga kerja asing. Yang kedua yaitu sistem etatisme, di mana negara juga ikut berperan dalam sistem ini untuk mematikan suatu potensi atau daya kreasi unit ekonomi dari luar sektor negara. Yang ketiga, pemusatan perekonomian di suatu kelompok untuk membentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Yang pertama, kekeluargaan adalah sebuah asas yang dimana sangat mendasar dalam melakukan kegiatan demokrasi ekonomi di Indonesia. Yang kedua, peran dari negara sangatlah penting guna untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya ekonomi yang berguna untuk rakyat. Yang ketiga, kemakmuran dari seluruh masyarakat Indonesia adalah menjadi prioritas utama dalam segala bentuk pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimana terdapat di tanah air Indonesia. Yang keempat, melakukan pelarangan terhadap penguasaan sumber daya tertentu di tangan pihak perorangan seperti adanya kegiatan monopoli, oligopoli, dan berbagai bentuk lainnya yang dimana tidaklah sesuai dengan prinsip pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, perekonomian dari Republik Indonesia kemudian berada di bawah koperasi, BUMN atau BUMD, dan juga BUMS yang dimana akan mewujudkan sebuah demokrasi ekonomi yang dimana terdapat perekonomian dari Republik Indonesia kemudian berada di bawah koperasi, BUMN atau BUMD, dan juga BUMS yang dimana akan mewujudkan sebuah demokrasi ekonomi yang dimana terdapat mekanisme pasar, intervensi, dan lain sebagainya. Yang keenam, jiwa dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sendiri adalah dimana berlandaskan sebuah semangat terhadap sosial yang dimana kemudian menempatkan kepada penguasaan terhadap segala bentuk dari sumber daya yang dimana berfungsi untuk sebuah kepentingan publik seperti adanya sebuah sumber daya alam yang ada pada sebuah negara. Kemudian, kebersamaan terjadinya efisiensi yang beradilan dan berkelanjutan, peningkatan wawasan lingkungan, dan memiliki sikap mandiri, dan juga menjaga dari keseimbangan dari kemajuan dan juga kesatuan dari ekonomi nasional yang dimana menjadi sebuah prinsip dasar terhadap apa yang harus diperhatikan dari setiap pelaku ekonomi yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Yang keempat, bagaimana memecahkan masalah ekonomi dengan 3 pertanyaan ekonomi modern. What, how, why? Menurut ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Nah, yang pertama adalah sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis. What? Apa yang dimaksud dengan sistem pasar atau liberal atau kapitalis? Sistem pasar atau liberal atau kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. How? Bagaimana kelebihan dan kelemahan sistem perekonomian ini? Kelebihan dari sistem ekonomi liberal
atau kapitalis atau pasar. Ini adalah adanya kebebasan individu di bidang ekonomi dan produktivitas yang tinggi karena masyarakatnya memiliki ambisi yang tinggi untuk menambah harta. Kelemahan dari sistem ini adalah terciptanya kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dengan golongan miskin, serta tingginya persaingan dan monopoli untuk merebut pasar. Why? Mengapa suatu negara menerapkan sistem ini? Nah, untuk mengembangkan atau memberikan kebebasan terhadap pelaku usaha dalam bersaing secara bebas dan berinovasi secara bebas. Yang kedua adalah sistem komando atau terpusat. What? Apa yang dimaksud dengan sistem komando atau terpusat? Sistem komando merupakan sistem di mana pemerintah memiliki kuasa penuh atau dominasi terhadap kegiatan ekonomi negaranya. How? Bagaimana kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi atau terpusat? Kelebihannya adalah perekonomian masyarakat yang dijamin oleh negara. Selain itu, negara juga lebih mudah mengendalikan harga dan inflasi. Kekurangan dari sistem ini adalah inovasi masyarakat masyarakat dapat terhambat karena terlalu mengandalkan solusi dari pemerintah. Ini juga dapat menjadi masalah baru apabila negara justru nggak mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya karena konflik politik ataupun masalah internal lainnya. Why? Mengapa suatu negara menerapkan sistem komando? Karena dengan menganut sistem komando, pengangguran dalam suatu negara dapat diminimalisir. Poin yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. What? Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi campuran? Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan liberal. Pada sistem ini, baik pihak pemerintah maupun swasta memiliki peran dalam sektor perekonomian. How? Bagaimana kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi campuran? Kelebihan pada sistem ini adalah kestabilan ekonomi lebih terjamin dan mencegah adanya monopoli pasar oleh sekelompok masyarakat tertentu. Kekurangan pada sistem ini adalah sistem ekonomi ini keuntungan sektor swasta nggak maksimal apabila dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal, dan kadang bisa ditemukan ketidakjelasan mengenai batasan pemerintah dan swasta dalam sektor perekonomian. Why? Mengapa suatu negara menerapkan sistem itu campuran? Karena pemerintah di suatu negara melakukan sistem campuran agar warganya mampu mendapatkan kestabilan ekonomi yang lebih rata. Nah, yang keempat adalah sistem ekonomi tradisional. What? Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi tradisional? Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem yang masih memiliki hubungan yang erat dengan tradisi dan adat istiadatnya. Biasanya negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional ada negara yang masih sangat bergantung dengan sektor pertanian. How? Bagaimana kelebihan dan kelemahan ekonomi tradisional? Kelebihannya adalah terjaganya kondisi alam dan sumber daya karena tidak adanya eksploitasi yang berlebihan. Kekurangannya, biasanya peradaban dengan sistem ini lebih susah maju dan berkembang. Ini juga dapat dipengaruhi oleh tradisi dan adat yang masih kuat, sehingga dapat menghambat kemajuan teknologi akibat adanya penolakan dari masyarakat. Why? Mengapa suatu negara menerapkan sistem ekonomi tradisional? Karena negara tersebut sangat bergantung dengan sektor pertanian. Yang kelima adalah sistem ekonomi Pancasila. What? Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Pancasila? Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Pancasila? Sistem ekonomi Pancasila sebuah sistem perekonomian didasarkan pada 5 sila dan Pancasila. Nah, how? Bagaimana kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi Pancasila? Kelebihannya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya.
kekurangannya adalah perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ekonomi ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. Adanya dominasi negara dalam pengolahan perekonomian berpotensi meredam dan membunuh daya kreasi dan inovasi masyarakat. Why? Mengapa sebuah negara menggunakan sistem ekonomi Pancasila? Sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan di Indonesia memiliki beberapa tujuan. Di antaranya ialah membuat masyarakat makmur dan sejahtera, menumbuhkan perekonomian berdasarkan kegiatan berbisnis. Nah, sekian dari saya. Segitu aja presentasinya. Sekian, terima kasih.